Rasanya udah beberapa kali saya pamer ke teman-teman semua tentang foto Lion Parcel ke download, kemudian foto Mixshay ke download, ada satu foto lagi font ke download ya, font huruf timbul ya padahal. Di lain sisi saya juga jualan foto-foto daun kering belakang rumah. Terus kemudian ada tumis juga laku. Nah, artinya kalau dari teman-teman yang sudah ngikutin channel YouTube saya dari mungkin setahun, 2 tahun yang lalu, pasti teman-teman sudah tahu bahwa saya dapat uang dari menjualkan foto-foto secara dunia maya dengan barang-barang sederhana seperti Canon EOS M10, ada lensanya 22 mili. Kemudian lensa sapu jagat saya favorit 18-135. Hari ini saya mau kasih satu video buat teman-teman semua yang intinya adalah kondisi terberat saya ketika saya bekerja di Shutterstock. Stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja teman-teman. Nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Hari ini hari Jumat, saya bikin vlog. Saya barusan pulang dari Jumatan. Tadi habis marinate ayam buat buka puasa ntar malam ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, saya hari ini mau bikin satu vlog buat teman-teman semua yang temanya kurang lebih adalah titik terberat ketika saya harus bekerja di Shutterstock. Jadi 14 tahun ya saya hidup dari dunia fotografi. Jadi saya murni profesional fotografer. Profesional itu adalah orang yang benar-benar bekerja dari fotografi dan cari uang dari situ. Saya bukan karyawan. Saya tidak pernah kerja sebagai orang kantoran. Jadi saya lulus kuliah, saya singkat cerita langsung motret aja. Jadi saya 14 tahun menghidupi istri, 4 orang anak. Saya biayain sekolahnya mereka, makan setiap hari, liburan, saya beli mobil, saya beli peralatan kayak gini. Itu murni dari hasil saya memotret. Kemudian saya developing villa segala macam, itu modal awalnya semua dari fotografi. Jadi singkat cerita saya sudah menikmati berbagai macam privilege ya yang Tuhan berikan dari sisi bisnis fotografi sehingga saya bisa melakukan banyak hal ini. Sekarang saatnya saya sharing kepada teman-teman semua tentang susahnya apa ketika saya bekerja di dunia microstock. Jadi saya karena saya di wedding, saya kan ada 2 market ya. Jadi kalau Sabtu Minggu itu wedding yang saya kerjakan adalah wedding Indonesia, karena orang Indonesia pasti kawinannya di Sabtu dan Minggu, liburnya di hari itu. Tapi karena saya juga memotret di Bali, maka ada tuh pemotretan waktu itu kliennya orang Perth, itu hari Rabu. Terus kemudian klien saya orang Singapura, harinya Jumat. Saya dipanggil ke Hong Kong waktu itu, portrait harinya Kamis. Kemudian saya motret di Maldives harinya Selasa. Jadi sebenarnya saya itu cukup beruntung karena ibaratnya gini, weekdays Senin sampai Jumat lah katakan ya, itu saya bisa motret orang bule. Nah nanti Sabtu dan Minggu saya motret orang Indonesia. Kalau pas lagi nggak ada musim wedding, saya motret portrait, ada di Suluban Cliff, ada di Westin Resort dan lain sebagainya. Jadi untuk sekali pemotretan dibayar 20 juta, 15 juta, 30 juta itu udah kayak makanan sehari-hari sebenarnya. Makanya ketika COVID datang, habis nih duit saya. Habisnya ya karena nggak ada job sama sekali. Lalu bagaimana sih rasanya orang yang biasa dibayar 20 juta kemudian menghasilkan 10 sen dari sebuah foto tumis misalnya. Bayangin ini gapnya, bayangin ya. Mau tumisnya 10 sen sudah di-download 20 kali misalnya. Berarti berapa? Anggaplah $2 gitu. Saya biasa terima duit 20 juta untuk satu kali pemotretan. Yang pemotretannya itu karena saya motret orang bule, makanya bukan harian ya, tapi hour base. Jadi base berbasis jam. 6 juta saya dibayar 20 juta. 6 jam saya dibayar 20 juta. Terus tiba-tiba 20 kali download saya dapat $2. Yang satu 2 juta, yang satu anggaplah 30.000.
Nyesek guys pertama kali. Nggak usah munafik, nyesek guys. Karena gapnya coba bayangin, 20 juta sekali kerja itu profit saya bisa 70%. Berarti berapa? Profitnya 14 juta. Itu kalau cuman kayak motor-motor Vario bekas tahun 2012 misalnya, itu saya beli cash. Orang-orang menyicil, saya masih beli cash. Barang secondnya aja saya bisa beli cash gitu. Atau mungkin motor-motor baru yang masih entry level saya bisa beli cash. Sebulan gitu mau beli motor baru juga bisa gitu. Tapi bagaimana ketika COVID datang? Dimana secara bisnis rasanya kayak rezeki itu ditutup gitu, ceklek gitu. Terus habis itu mau nggak mau, saya harus menafkahi istri, 4 orang anak, kemudian saya masih punya karyawan di Cendela sama Sapulu, jumlahnya 7 orang. Saya harus kasih gaji mereka, jadi saya tuh gaji di Cendela sama Sapulu tuh sebulan sekitar 20 juta. Artinya setahun 240 juta saya keluarin uang hanya untuk gaji aja. Gimana ceritanya ketika saya punya pemotretan di harga 20 juta, 30, kayak di Maldives tuh sampai 70 juta, karena dia pemotretannya request 2 hari. Terus harus memotret yang sekali downloadnya 10 sen. Sekali lagi, nyesek guys. That's life. Saya nggak bisa komplain. That's life guys. Saya nggak bisa komplain. Terus sekarang, kenapa saya justru sangat enjoy? Akhirnya setelah 2 tahun COVID nih, saya bisa bilang bahwa yang namanya COVID itu adalah sebuah anugerah. Alih-alih saya menganggapnya itu sebuah musibah. Satu yang pertama. Ternyata uang saya yang saya investasikan di saham itu justru menjadi besar karena ada COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yang tadinya nggak punya uang dari YouTube, sekarang saya menikmati uang AdSense. Bulan depan kayaknya cair. Ada banyak digital products. Saya bicara tentang masalah keuangan, sebenarnya Tuhan itu sudah mulai mengganti posisi uang saya yang tadinya setiap minggu tuh kalau cuman 20 sampai 50-an juta mungkin masih masuk gitu ya. Ini sekarang Tuhan ya, itu sudah mulai mengganti. Tinggal saya bersyukur apa enggak. Yang tadinya 20 juta sekarang menjadi $2. Nyesek apa enggak? Saya bisa bersyukur apa enggak? Tapi ternyata saya sudah berkali-kali bilang bahwa saya tipikal kontributor yang earningnya masih cek-cek lah. Cuman saya bisa dapat uang dari berbagai macam lapisan bisnis fotografi ya, karena saya udah 14 tahun, artinya pengalaman saya emang udah banyak gitu. Akhirnya awalnya saya dipaksa bersyukur. Mau gak mau, lu gua kasih $2, lu makan tuh $2, lu bersyukur, mau gak mau. Karena ini COVID. Cuman ketika saya lihat semua orang rezekinya ditutup, saya masih dapat sehari $2, besok $1, besoknya lagi 1,5, besoknya $3. Saya pikir, kok ternyata Tuhan itu nggak tidur gitu. Foto-foto kayak tuh tanaman tetangga 30 sen laku, milkshake 24 jam signage-nya laku. Terus kemudian foto daun saya laku, foto sandwich saya laku, foto Korea, kemarin istri saya habis ke Korea, saya ada sedikit uang, istri saya kepengen Korea, saya bayarin ke Korea, laku fotonya. Padahal yang motret istri saya. Saya jadi berpikir bahwa sebenarnya Tuhan sudah mulai mengganti, bahwa yang tadinya saya tuh dikasih makan dari dunia wedding, sekarang dikasih makan, dicontoh ini ada makanan baru nih, namanya adalah microstock. Lu kerja di situ. I'm happy guys. Sekarang inti dari vlognya. Titik terberat ketika saya bekerja di dunia microstock. Nyeseknya itu di mana? Satu, nyeseknya 10 sen guys. 10 sen, 1.400 rupiah. Barusan saya belanja ke warung tetangga. Itu untuk mungkin stok makan beberapa hari, karena saya 6 orang, saya habis 100.000. Ada ayam, ada rolade, ada sayuran, tempe, dan lain-lain. Saya habis 100.000 rupiah. Akhirnya 1.400 rupiah, 10 sen itu nggak bisa buat makan. Es teh manis aja nggak kuat bayarnya. Cuma begini, saya menganalogikan ketika dulu saya memotret wedding ya. Ketika saya bisa bersyukur dengan pemotretan wedding senilai 150.000
satu roll, di mana ordernya juga satu-satunya order juga cuma satu roll, artinya saya dapat uang 150.000. Kalau saya mensyukuri, maka dalam waktu beberapa tahun saya bisa deal tuh tadi yang 20 juta, 30, 18 juta, 70 juta itu udah kayak makanan setiap hari. Kuncinya adalah bersyukur. Saya kalau misalnya masih mikir 10 sen hari ini dan itu saya adjust dengan harga makanan, itu sampai saya mati juga nggak bakal bisa kehitung matematikanya. Matematikanya akan serba salah, nggak bisa dihitung gitu. Cuman saya memilih untuk bersyukur. Teman-teman yang nggak bisa bersyukur, teman-teman yang mungkin kepercayaannya berbeda dan lain sebagainya nggak bisa bersyukur juga nggak apa-apa. Bersyukur itu masalah ranah pribadi ya. Cuman saya sudah mengalami 14 tahun perjalanan di fotografi. Dari yang mulai 150.000 saya bersyukur, untungnya cuma 50.000, saya cuma bisa beli batagor pada waktu itu. Sama yang untungnya 70 juta. Saya bisa terbang ke Maldives, saya bisa menginap di hotel bintang 5 yang semalam 8 juta, 9 juta. Ya ternyata setelah perjalanan itu terjadi, ada gitu. Yang saya rasakan sekarang sama. Jadi kalau saya bisa mensyukuri yang $2 tadi, Wong juga dapatnya sambil merem. Sekali lagi ya, dapatnya itu sambil merem. Itu bedanya ketika saya 20 juta saya kerja, yang ini $2 merem. Tapi di luar sana, itu memang sudah ada yang earningnya sampai ribuan dolar. Nah, tugas saya adalah bagaimana saya bertahan, menikmati perjalanan saya. Dari yang sekarang $2, anggaplah misalnya penghasilan saya $10 sebulan. Kemudian naik $20 sebulan, 30, $100, 500, 1000, 2000, sampai nanti ketemu tuh angkanya, bahwa yang namanya anggaplah misalnya 30 juta 30 juta sebulan itu udah kayak makanan kacang goreng, setiap bulan saya mesti dapat. Kurang lebih begitu. Nyesek, dihina ya, ada dihinanya juga loh, karena buat seorang wedding photographer yang biasanya dapat uang puluhan juta ya, kemudian saya kayak jualan recehan, itu kayak dihina guys. Cuman mereka yang menghina saya itu nggak kasih makan saya. Coba mereka kasih makan saya dengerin omongannya. Mereka udah menghina saya, merendahkan saya, tapi nggak ngasih makan buat saya, anak istri saya. Masa bodoh saya. Toh akhirnya ketika COVID, saya termasuk fotografer yang nggak perlu jual-jual alat, nggak perlu jual-jual aset buat sekedar bertahan hidup gitu. Investasi saya terus tumbuh. Dulu investasi saya di hospitality. Saya setiap dapat uang masukin hospitality, bikinin sistem tuh mahal guys. Terus kemudian ada duit lagi bikinin satu SOP, bikinin segala macam lah yang hospitality saya butuhkan, sehingga saya sekarang develop 4 guest house sama villa. Saya baru mau bangun yang kelima, Cendela 2 tuh. Sekarang udah dirubuhin. Jadi yang habis kita beli itu adalah rumah Pak D saya, itu sudah dirubuhin. IMB-nya rada ribet karena saya berada di wilayah keraton, jadi heritage. Jadi ini sudah mau developing yang kelima. Apakah 100% uang saya? Bukan semuanya. Banyak uang investor saya. Cuman artinya begitu. Investasi saya dulu di fotografi masukin ke hospitality, ini tumbuh. Sekarang investasi saya, kalau teman-teman ngikutin di Instagram pasti teman-teman ngeliatin story saya, tahu saya beli saham. Saya benar-benar menabung untuk saham sekarang. Kemudian di lain sisi, tentu karena saya fotografer, saya menabung konten. Saya yakin kalau saham saja ketika saya beli di masa COVID dulu sekarang membuat saya uangnya jadi tambah banyak, maka bisa juga enggak loh ya. Ini tapi bisa jadi, saya perlu optimis gitu. Ketika stok saya banyak, portofolio saya banyak di Shutterstock, entah saya dapat uang dari Shutterstock atau ada orang nitipin duitnya ke saya, tolong fotoin buat sebuah majalah, buat sebuah iklan, buat sebuah apa, nilainya sekian puluh juta, sekian ratus juta, saya yakin bisa jadi momentum itu terjadi. Nah, baik di saham, baik di dunia hospitality, baik di dunia investasi untuk microstock, semua ini hanya akan berakhir indah bagi orang-orang yang sabar. Kalau dia greedy, kalau dia baru nyetok sedikit, 10 ditolak, menyerah. Baru 100 ditolak, menyerah. Saya udah 4.500 guys. Dulu saya punya guru namanya Misbahul Munir. Itu saya nggak boleh tanya apapun sama dia. Ini orang nyebelinnya kurang ajar banget itu.
saya tidak boleh tanya apapun sebelum saya mencapai 1000 stok pertama saya. Nyebelin kan? Teman-teman sekarang bisa tuh kasih komen, Bang ini gimana, Bang ini gimana, Bang ini gimana. Karena kita persahabatannya adalah online. Tapi ketika saya persahabatan saya offline, kehidupan saya jauh lebih keras. Makanya ketika ada yang tersinggung sama ucapan saya yakin kok kalau misalnya ketemu langsung pasti dia tidak searogan itu. Karena saya termasuk orang yang cukup keras di bisnis. Jadi karyawan saya tuh juga ini kalau saya udah marah karena satu sistem yang tidak berjalan dengan bagus, itu iblis saya bisa keluar semua gitu. Makanya saya nggak bisa tanya apapun ke beliau yang jadi guru saya sebelum saya stoknya 1000. Kenapa alasannya 1000 stok? Biar dia mau saya tuh merasakan susahnya, sedihnya ditolak. Suka dukanya apa? Feel-nya gimana? Biar saya bisa motret langsung approve. Makanya sekarang ketika ada teman-teman tanya, Bang saya udah motret pakai handphone, saya udah motret pakai mirrorless DSLR, kok tetap ditolak gimana ya? Jawaban saya sederhana, belum dapet feel-nya aja. Saya sekarang motret kemarin ke mana ya? Ke Bali waktu itu. Saya motret buat stok hampir 80% di approve. 80% guys di approve. Saya ngajarin istri saya buat motret di Korea. Pakai kamera saya cuma ngajarin yang ini autofocus, yang ini jangan diganti, yang jangan motret malam, motretnya siang aja, udah jangan dilawan yang kayak begini, angle-nya harus begini, bla bla bla. 80% approve. Jadi saya sudah dapat feel-nya. Nah, susahnya adalah ketika feel-nya belum dapat, terus kemudian kita buru-buru kepengen dapat duit. Buat teman-teman yang masih kepengin gabung sama-sama berburu dolar di Shutterstock, link downloadnya, link pendaftarannya ada di bawah. Silahkan daftar. Tapi ya itu, kalau tiba-tiba dapatnya 10 sen, jangan nyesek. Makanya kemarin yang tanya, Mas, kalau misalnya saya jualan foto laut, misalnya bukan foto tapi foto bergerak, jadi ada airnya lagi bergerak, dapat duitnya minimal berapa ya? Saya nggak mau jawab pertanyaan kayak begitu. Itu adalah orang yang sama sekali buta. Ada banyak YouTuber kok yang bisa ditanyain hal-hal sederhana gitu, ada banyak. Cuman saya rada susah ditanyain yang begituan. Mau komplain kayak apapun ya channel saya punya hak untuk menjawab ataupun tidak. Tapi bagi saya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang baru masuk, daftar aja mungkin belum, atau daftar aja belum online, belum aktif, belum ikut upload, dia baru tanya dulu. Kalau aku jualan di situ, foto kayak gini dapatnya berapa? Kalau cuma 10 sen aku nggak mau, kalau cuma $1 aku nggak mau. Kalau udah kayak begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, selesai aja dari situ. Jadi kalau yang mau daftar, silakan daftar. Cuman nikmati prosesnya. Anggap aja main game. Yang satu teman-teman main game. Ya kalau teman-teman misalnya suka main game Minecraft, Roblox segala macam kan, teman-teman juga bukan pro player kan, juga nggak dapat duit kan. Teman-teman habisin waktu berapa jam coba sehari? Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Coba teman-teman nyetok berburu dolar. Duitnya juga buat teman-teman sendiri. Misalnya nggak laku, ya udah sama-sama nggak dapat duit, ya sama aja. Mainan Roblox juga nggak dapat duit. Teman-teman bukan pro player, bukan Mioao, bukan Jelly, bukan gamers gitu. Teman-teman cuma ngabisin waktu doang gitu. Tapi di sini ada kemungkinan dapat duit. Dapat duit berapa? Ya kalau mau payout $35, sederhana, 500.000. Cuman apa yang jauh lebih baik daripada kita menginvestasikan waktu yang sama. Yang tadinya sekedar buat main game, yang ini buat hunting foto. Kalau teman-teman adalah fotografi mania, jadi dikit-dikit foto, guys, daripada nggak dapat duit apapun, jual. Sesederhana itu, daripada nggak dapat apapun, jual guys. Cobalah jual. Orang jualnya juga cuma sambil duduk di sofa sambil tiduran juga bisa. Semua deskripsinya saya ajarin penulisannya di channel ini. Ada di daily short saya tuh ada tuh, isinya kayak nulis-nulis deskripsi semua. Keywordnya semuanya ada, jadi semuanya sudah lengkap. Intinya adalah, ya nyesek. Sedihnya adalah titik terberat saya adalah dari 20 juta dibayar $2. Sedih dong. Itu faktor terdalam. Nah kalau teman-teman masih mau, welcome to the club. Nggak mau juga nggak apa-apa. Toh rezeki itu kan di dunia ini banyak banget gitu. Mau jadi microstock fotografer juga nggak gampang. Jadi YouTuber juga nggak gampang. Kemarin saya sempat lihat channel YouTube-nya Dan Jesse itu ya. Itu ternyata kata si Dan Jesse ada 75% channel YouTube yang subscriber aja nggak nyampe 1000. Jadi itu ternyata kalau udah di atas 1000 itu tuh keren banget itu. Nah benar ternyata. Saya juga di Microsoft sama guru saya nggak boleh tanya kalau belum 1000 stok foto. Berarti seseorang yang sudah mencapai 1000 stok foto, dia sudah mulai ngerasain feel-nya. Itu udah
biasanya pasti udah dapat earning, ya kecil besar urusan belakangan, tapi dia paling nggak udah dapat feel-nya. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Teman-teman yang mau gabung, silahkan gabung, linknya ada di bawah. Teman-teman butuh panduan yang gratis nih, nontonnya YouTube saya, gratis. Teman-teman udah bisa berkontribusi dengan memberikan saya AdSense dengan nonton gratis. Teman-teman gratis, nggak usah bayar. Teman-teman mau bayar, saya macam-macam. Ada ebook saya, silahkan beli di bawah. Mau ngikut kelas offline saya di Cendela, silahkan gabung. Saya 1 minggu ke depan nih, besok Sabtu saya ada seminar bareng Riz Visual, Shutterstock, ada bareng sahabat-sahabat saya. Tanggal 8-9 April ada sharing lagi bareng Muslim Skill Academy. Jadi ada banyak yang teman-teman pilih ya, mau gratis silahkan ikut yang gratis, mau yang bayar silahkan bayar, terserah. Tapi kalau teman-teman suka silahkan gabung, nggak suka tinggal, sederhana.